Apabila engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat oleh tangan kananmu. Ungkapan ini bukan tentang teknik memberi, bukan tentang kiat-kiat atau cara prosedur memberi, melainkan sikap hati. Sedekah sejati bukan soal jumlah, melainkan soal kasih yang tulus. Ketika sedekah menjadi sarana untuk mencari muka, membangun citra diri, maka sedekah ini kehilangan daya rohaninya. Dalam kehidupan zaman modern ini, termasuk di media sosial, kita sering tergoda untuk memamerkan kebaikan kita. Sedekah yang tersembunyi membentuk hati yang bebas dari pujian, bebas penilaian, dan bebas untuk mencintai dengan murni, mencintai dengan tanpa pamrih, tanpa embel-embel, mencintai seperti Yesus yang apa adanya, yang setulus-tulusnya. Yesus melanjutkan, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Doa bukan pertama-tama tentang kata-kata indah, melainkan tentang kehadiran. Yesus tidak melarang doa. Dia tidak melarang doa bersama atau doa liturgis, tetapi ia mengingatkan bahwa doa yang sejati selalu berakar pada relasi pribadi dengan Tuhan sendiri. Banyak dari kita rajin berdoa, tapi mungkin ada motivasi terselubung. Kita seringkali menuntut Tuhan dengan permohonan-permohonan, dengan permintaan-permintaan pribadi kita. Seringkali ketika kita butuh, baru kita berdoa. Jarang kita mau berdoa karena kita butuh relasi pribadi dengan Tuhan. Karena kita mau mendengarkan suara Tuhan dari dalam hati kita. Jarang itu terjadi. Seringkali kita berdoa karena kita butuhkan sesuatu. Ketika anak mau tes polisi, tes tentara misalnya, atau tes perguruan tinggi, baru kita berdoa. Ini kadang-kadang terjadi. Saudara, Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun relasi yang intim, pribadi dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, bukan semata-mata karena kita butuhkan sesuatu, tapi karena kita mau mendengarkan Dia berkata-kata dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia mau kita datang dengan tulus mengharap Dia. Dan tentang puasa, Yesus berkata, apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Puasa sering disalahpahami sebagai sekedar menahan lapar. Padahal puasa dalam tradisi Katolik adalah latihan pengendalian diri, latihan kepekaan terhadap sesama, dan keterbukaan terhadap Allah. Yesus menolak puasa yang dipakai sebagai alat untuk menarik simpati, untuk mencari muka. Puasa sejati justru membuat hati lebih lembut, bukan lebih keras. Membuat hati lebih peduli, bukan lebih sombong. Puasa yang tepat adalah tentang perubahan sikap, gerak hati untuk membagikan kasih, bukan sebaliknya, untuk membenci, untuk mencari muka. Kalimat kunci dari Yesus yang diulangi 3 kali. Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ini adalah janji yang lembut, sekaligus meneguhkan. Allah tidak buta terhadap kebaikan yang tidak terlihat. Allah tidak buta. Dia tidak tuli terhadap doa-doa. Ia tidak menutup mata terhadap air mata yang tidak diketahui orang, dan perjuangan batin yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam dunia yang menilai segala sesuatu berdasarkan angka,
statistik. Injil hari ini mengingatkan bahwa Allah bekerja di wilayah yang tidak terukur. Ia bekerja di dalam lingkupnya. Ia bekerja dalam diam, di tempat yang tersembunyi. Yesus membawa kita kepada ruang doa yang sunyi, kamar yang tertutup, doa yang tidak disaksikan oleh siapapun, pengorbanan yang tidak diketahui orang lain. Di sanalah iman kita diuji. Siapkah kita ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap jujur ketika tidak ada yang memeriksa? Apakah kita tetap mengasihi ketika tidak ada yang memuji? Ini tantangan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak luka manusia modern lahir dari keinginan untuk diakui, dihargai, dianggap penting. Ini memang hal duniawi. Tetapi ketika pengakuan menjadi pusat hidup, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah lelah mempertahankan citra. Kita akan takut gagal karena merasa harga diri tergantung pada pandangan-pandangan orang lain. Yesus mengajak kita kembali kepada relasi yang paling mendasar, yaitu relasi dengan Bapa sendiri. Bapa yang melihat yang tersembunyi, Bapa yang tahu perjuangan kita yang tidak pernah kita ceritakan, Bapa yang melihat air mata yang jatuh dalam diam, Bapa yang mengetahui niat terdalam kita, bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya. Bapa yang tahu, yang mengetahui, yang melihat di dalam diam. Pertobatan sejati bukan soal wajah muram atau kata-kata religius. Pertobatan sejati adalah keberanian untuk jujur. Jujur mengakui kesalahan. Jujur mengakui bahwa kita rakus. Jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan ketika hati sungguh dikoyakkan, kita akan menemukan bahwa Allah bukanlah hakim yang kejam, melainkan Bapa yang penuh belas kasih. Bapa yang menantikan kepulangan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, pertobatan ini bisa sangat konkret, bisa sangat nyata. Memaafkan anggota keluarga yang melukai kita, menghentikan kebiasaan kecil yang tidak jujur, mengendalikan amarah, menyisihkan waktu untuk berdoa meski punya pekerjaan yang padat, melakukan kebaikan-kebaikan tanpa perlu dilihat orang. Hal-hal yang kecil tetapi dilakukan dalam hati yang tulus. Ini adalah terbentuk pertobatan kita. Hari ini Tuhan tidak menuntut kesempurnaan seketika. Ia hanya meminta satu hal, hati yang kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali, kita akan menemukan bahwa Ia sudah menunggu, bukan dengan teguran keras, tetapi dengan pelukan belas kasih. Kristus sendiri katakan, akan ada kegembiraan yang besar di dalam kerajaan surga apabila ada satu orang bertobat, orang berdosa yang bertobat. Mari kita kembali. Mari kita kembali kepada Allah sendiri. Dia akan menyambut kita dengan pelukan belas kasih, dengan kehangatan. Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari penyelamatan. Jangan biarkan rahmat ini lewat begitu saja. Jangan biarkan hati kita tetap keras. Masuklah ke dalam keheningan batin. Tutuplah pintu hati dari kebisingan dunia. Dan biarkan Bapa yang melihat yang tersembunyi menyentuh dan memulihkan hidup kita. Rahmat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.